Pagi itu, gedung Arwana Capital berdiri angkuh seperti biasa. Kaca-kaca tinggi memantulkan cahaya matahari Jakarta, seolah menegaskan bahwa di dalamnya hanya ada orang-orang penting, orang-orang dengan jas mahal, jam tangan berkilau, dan bahasa angka yang nilainya miliaran. Di lobi, para karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat dan wajah serius, sibuk mengejar target, rapat, dan bonus akhir tahun. Di tengah arus manusia itu, seorang pemuda berdiri agak canggung di dekat pintu putar. Namanya Raka. Kemeja putihnya sudah tidak benar-benar putih. Ada lipatan kusut yang tak bisa disembunyikan, seolah kemeja itu telah melewati terlalu banyak hari tanpa setrika yang layak. Celana kain hitamnya tampak memudar di bagian lutut. Dan yang paling mencolok, sepatunya. Sepatu hitam murah dengan retakan panjang di sisi kanan, direkatkan seadanya. Jika diperhatikan lebih lama, siapapun bisa tahu sepatu itu sudah terlalu lama dipaksa bertahan. Raka menarik napas pelan, menatap papan nama besar bertuliskan Arwana Capital Investment Securities. Matanya tidak menunjukkan kekaguman berlebihan, juga tidak rasa takut. Hanya ketenangan yang aneh untuk seseorang yang akan memulai hari pertama magang di perusahaan sebesar ini. "Mas, kartu tamunya," ujar satpam tanpa menoleh terlalu lama. Raka menyerahkan map coklat berisi surat magang. Satpam itu melirik sekilas, mengangguk, lalu kembali sibuk. Tidak ada sambutan, tidak ada senyum. Bagi satpam, Raka hanyalah satu dari puluhan anak magang yang datang dan pergi setiap tahun. Di lantai 23, suasana jauh berbeda. Ruang kerja terbuka dipenuhi meja rapi, layar monitor besar, dan suara ketikan keyboard yang konstan. Beberapa analis muda berkumpul sambil tertawa kecil, membahas saham, kripto, dan rencana liburan ke luar negeri. "Anak magang baru katanya masuk hari ini," kata Dion, seorang analis senior muda dengan rambut klimis dan jam tangan mahal. "Paling juga lulusan kampus biasa," sahut temannya, Mira, tanpa menoleh dari layar. Lift berbunyi pelan. Pintu terbuka. Raka melangkah keluar. Percakapan terhenti sepersekian detik. Beberapa pasang mata menoleh, menilai dengan cepat, pakaian, sepatu, postur. Tatapan itu tidak lama, tapi cukup untuk menyimpulkan satu hal yang sama, tidak penting. "HR di mana?" tanya Raka pelan pada seorang karyawan perempuan. "Ke kiri, ujung," jawabnya singkat tanpa senyum. Tak lama kemudian, Raka berdiri di depan meja HR, menerima kartu akses magang berwarna biru muda, warna paling rendah di gedung itu. Ia dijelaskan tugas-tugas dasar, fotokopi, arsip, antar dokumen, buat kopi jika diminta. Tidak ada penjelasan soal analisis, pasar saham, atau investasi. "Magang itu belajar dari bawah ya," kata staf HR dengan nada datar. "Jangan sok tahu." Raka mengangguk. "Iya, Bu." Ia ditempatkan di meja kecil dekat printer, posisi yang bahkan nyaris tak dianggap sebagai meja kerja. Dari sana, ia bisa melihat seluruh ruangan, grafik naik turun di layar, ekspresi tegang para analis, dan sesekali, pintu ruang rapat direksi yang tertutup rapat. Hari pertama berjalan pelan. "Raka, fotokopi ini 10 rangkap." "Raka, tolong ambilkan kopi." "Raka, antar ini ke lantai 25. Perintah datang silih berganti, sebagian tanpa kata, "tolong." Raka menjalankannya tanpa protes. Setiap kali lewat di belakang para analis, matanya sekilas melirik layar-layar itu, candlestick chart, laporan keuangan, angka-angka yang bergerak cepat. Tak ada yang sadar. Saat jam makan siang, Raka duduk sendiri di pantry kecil. Ia membuka bekal nasi sederhana. Dari meja seberang, Dion dan beberapa rekan tertawa. "Anak magang sekarang aneh-aneh ya," ujar Dion sambil melirik sepatu Raka. "Sepatunya kayak habis perang." Tawa kecil menyambut. Raka tetap makan, ekspresinya tenang, seolah komentar itu tak pernah ada. Sore hari, sebuah kejadian kecil terjadi. Printer utama macet total, sementara laporan penting harus segera dicetak untuk rapat esok pagi. Beberapa karyawan panik, memanggil teknisi yang tak kunjung datang.
Raka berdiri, mendekat, memperhatikan mesin itu sebentar. Coba try kertasnya dilepas. Rollernya nyangkut, katanya pelan. Dion menoleh malas. Kau tahu apa? Namun seorang staf mencoba mengikuti saran itu. Beberapa detik kemudian, printer kembali menyala normal. Bisa, gumamnya heran. Tak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pengakuan. Semua kembali sibuk, seolah Raka tak pernah bicara. Menjelang pulang, kantor mulai sepi. Raka belum beranjak. Ia duduk di mejanya, membuka laptop tua yang layarnya sedikit bergaris. Ia mencatat sesuatu di buku kecil, kode saham, tanggal, dan angka-angka yang ditulis rapi. Dari ruang kerja CEO di ujung koridor, Alia Prameswari, CEO muda Arwana Capital, berdiri menatap gedung-gedung lain di luar jendela. Wajahnya dingin, penuh tekanan. Ia tidak tahu, di sudut ruangan yang tak pernah ia perhatikan, ada seorang anak magang lusuh yang tengah mempelajari perusahaannya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Lampu-lampu sebagian dipadamkan. Raka akhirnya berdiri, merapikan mejanya. Sebelum pergi, ia menatap sekali lagi layar besar di ruang trading, grafik saham perusahaan sendiri yang sedang turun perlahan. Ia tersenyum tipis. Sebentar lagi, gumamnya hampir tak terdengar, dan tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa tawa, hinaan, dan sikap meremehkan hari ini akan dibayar mahal di hari-hari berikutnya. Pagi di Arwana Capital selalu dimulai dengan ketegangan yang samar. Layar-layar besar menampilkan grafik bergerak cepat. Suara notifikasi transaksi terdengar bersahutan, dan aroma kopi mahal memenuhi ruangan. Hari itu berbeda. Ada kegelisahan yang lebih kental. Sebuah saham utama perusahaan terus merosot sejak 2 minggu terakhir, menekan reputasi dan kepercayaan klien. Raka datang lebih awal dari biasanya. Ia menaruh tas kainnya di bawah meja kecil dekat printer, lalu berdiri sejenak memperhatikan suasana. Beberapa analis terlihat berdebat pelan. Kata-kata seperti support level, cut loss, dan panic sell berulang kali terdengar. Raka tidak ikut campur. Ia hanya mencatat di kepalanya, menghubungkan potongan informasi seperti menyusun puzzle lama. Sekitar pukul 9. Rapat direksi diumumkan mendadak. Semua laporan final jam 10. Seru Dion sambil berdiri. Ini penting. Jangan ada yang salah. Printer kembali bekerja keras. Raka diminta menggandakan dokumen presentasi, puluhan halaman grafik dan tabel. Tangannya bergerak cepat, rapi. Saat membawa map-map tebal itu, ia melangkah menuju koridor ruang rapat utama. Ruangan dengan pintu kaca buram dan logo perusahaan terukir elegan. Ruangan itu terasa seperti dunia lain. Sunyi, dingin, dan eksklusif. Di depan pintu, seorang staf menahan Raka. Taruh di meja situ. Raka mengangguk, meletakkan map di meja dekat pintu. Namun saat berbalik, pintu ruang rapat terbuka. Seorang direktur memanggil. Dokumennya kurang 1 set. Mana yang versi revisi? Staf kebingungan. Sepertinya masih dicetak. Raka melirik jam. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil satu map cadangan, versi revisi yang ia cetak lebih dulu, lalu melangkah masuk untuk menyerahkannya. Kakinya berhenti setengah langkah di dalam ruangan. Seharusnya ia langsung keluar. Namun di detik itu, sebuah kalimat meluncur dari ujung meja. Kalau tren ini berlanjut, kita bisa kehilangan klien institusi dalam 3 bulan, kata salah satu direktur dengan suara berat. Tidak ada opsi selain menahan dan berharap, sahut yang lain. Pasar sedang menguji kita. Raka menoleh. Ia tidak bermaksud ikut campur. Tapi kalimat-kalimat itu terasa familiar. Terlalu familiar. Permisi, katanya pelan, nyaris refleks. Kalau boleh. Justru fase ini biasanya pembalikan. Ruangan membeku. Belasan pasang mata menatap ke arah pintu. Ada yang kaget, ada yang kesal, ada yang tersenyum miring seolah mendengar lelucon. Siapa ini? Tanya seorang direktur. Anak magang, jawab Dion cepat. Wajahnya memerah. Maaf, Pak, dia cuma antar dokumen.
CEO Alia Prameswari akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, dingin, dan singkat, menilai dalam satu tarikan napas. Kau bilang apa barusan? Raka menelan ludah. Ia bisa memilih diam. Keluar. Kembali ke printer. Tapi entah kenapa, ia melangkah satu langkah ke depan. Tekanan jualnya bukan dari fundamental, katanya tenang. Ini reaksi pasar jangka pendek. Volume akumulasi terlihat sejak minggu lalu. Kalau dilepas sekarang, perusahaan justru kehilangan momentum. Detik berikutnya, tawa pecah. Bukan tawa keras, melainkan tawa tertahan, jenis tawa yang menusuk. Dion menggeleng. Seorang analis menepuk meja pelan, menahan senyum. Kau belajar dari YouTube. Celetuk seseorang. Anak magang bicara momentum. Ujar yang lain sambil mengangkat alis. Lucu. Alia menyilangkan tangan. Kau tahu apa tentang saham perusahaan ini? Raka menghela napas. Saya tahu cukup untuk mengatakan, tunggu 14 hari. Ruangan kembali sunyi. Kali ini lebih panjang. 14 hari. Dion terkekeh. Kau berani menyebut waktu spesifik. Raka mengangguk. Dan levelnya akan kembali ke. Ia menyebut angka tepat yang tertera di layar. Lengkap dengan 2 desimal. Beberapa direktur saling pandang. Ada yang mencatat. Ada yang mendengus. Alia tidak tertawa. Ia mengetuk meja perlahan. Terima kasih. Katanya datar. Silakan keluar. Raka mengangguk, meletakkan map, lalu berbalik. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi pelan, seolah mengunci sesuatu yang baru saja lahir. Di luar, Dion menyusul. Dengar, ya, katanya rendah. Di sini bukan tempatmu berteori. Fokus saja fotokopi. Jangan cari perhatian. Raka menatapnya sebentar. Saya tidak mencari apa-apa. Bagus. Dion menyeringai. Karena di sini, yang sok tahu biasanya cepat tersingkir. Raka kembali ke mejanya. Tangannya sedikit bergetar. Not karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, kepastian. Ia membuka buku kecilnya dan menulis tanggal hari ini, lalu menarik garis. Di ruang rapat, Alia menatap layar lebih lama dari biasanya. Ia tidak berkata apa-apa tentang anak magang itu. Tapi saat rapat berlanjut, angka yang disebut Raka terngiang, mengganggu, keras, dan sulit diabaikan. Sore menjelang, Raka kembali pulang terakhir. Sebelum mematikan lampu di sudutnya, ia menatap ruang rapat yang kini kosong. Pantulan wajahnya samar di kaca. Lusuh, sederhana, dan tenang. 14 hari, bisiknya lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, tawa-tawa di Arwana Capital terasa terlalu cepat. Pagi itu, suasana lantai 23 terasa lebih panas dari biasanya, meski pendingin ruangan bekerja tanpa henti. Beberapa analis berdiri mengelilingi layar besar di tengah ruang trading. Grafik saham ARW, kode internal perusahaan, masih bergerak liar, naik sedikit lalu jatuh kembali, seperti mengejek siapapun yang mencoba memprediksi arahnya. Raka duduk di meja kecilnya, membuka laptop tua dengan hati-hati. Di sudut layar, grafik sederhana yang ia buat sendiri tampak jauh lebih tenang dibanding layar-layar besar di sekelilingnya. Ia tidak tersenyum. Ia hanya mencatat. Itu dia si peramal. Suara Mira terdengar sengaja cukup keras. Beberapa kepala menoleh. Dion berdiri sambil menyeduh kopi. Menyeringai. Katanya 14 hari. Ya? Hari kedua nih. Tawa kecil menyebar. Raka tidak bereaksi. Ia berdiri ketika namanya dipanggil, mengambil tumpukan dokumen, dan berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Namun kata-kata itu tetap mengekor, menusuk punggungnya seperti angin dingin. Menjelang siang, Alia keluar dari ruangannya. Jas abu-abunya rapi. Wajahnya dingin seperti biasa. Semua langsung kembali ke posisi masing-masing. Raka yang sedang mengantar dokumen berhenti di depan mejanya. Letakkan di situ, kata Alia singkat. Saat Raka berbalik, Alia menambahkan, tunggu. Raka berhenti. Kau kemarin bicara cukup percaya diri,
kata Alia tanpa menatapnya langsung. Apa dasarnya? Beberapa analis mendekat. Pura-pura sibuk tapi jelas ingin mendengar. Data publik, Bu. Jawab Raka jujur. Ditambah pola lama sebelum akuisisi besar. Dion tertawa pendek. Bu Alia, dengan segala hormat, dia cuma anak magang. Data publik itu semua orang baca. Alia akhirnya menatap Raka. Kau tahu apa tentang akuisisi? Raka terdiam sepersekian detik. Belum diumumkan, katanya hati-hati. Tapi pergerakan volume tidak bohong. Tinggi. Mira mengangkat alis. Serius? Dia bicara seolah-olah ikut di meja negosiasi. Kau tahu apa tentang saham? Dion akhirnya berkata lebih keras. Nada meremehkan tanpa ditutupi lagi. Punya akun sekuritas saja belum tentu. Beberapa orang terkekeh. Alia menghela napas pelan. Lelah, bukan marah. Cukup. Semua kembali kerja. Namun Dion belum puas. Bu, kalau boleh, katanya cepat. Bagaimana kalau kita uji saja? Biar jelas. Alia menatapnya. Uji apa? Dion menoleh ke Raka. Kalau prediksimu benar, kau boleh ikut rapat analisis. Kalau salah, kau keluar dari program magang. Setuju. Ruangan mendadak sunyi total. Beberapa karyawan saling pandang. Ada yang merasa ini keterlaluan. Ada yang menganggap ini hiburan. Raka menatap lantai sebentar. Ia tahu risikonya. Satu kata saja, ia bisa mengakhiri semuanya. Ia mengangkat kepala. Setuju. Mira tersedak kopi. Hah? Alia menatap Raka lebih lama kali ini. Ada sesuatu di mata pemuda itu. Bukan nekat, bukan sombong. Seperti orang yang sudah tahu akhir cerita. Dion, kata Alia akhirnya. Ini bukan tempat berjudi. Bukan judi, Bu. Dion tersenyum. Ini edukasi. Raka melangkah maju satu langkah. Saya tidak minta apa-apa selain kesempatan belajar. Dan saya siap menanggung konsekuensinya. Kata-kata itu jatuh pelan. Tapi berat. Alia menimbang beberapa detik. Baik. Katanya singkat. 2 minggu. Tapi ini yang terakhir. Setelah itu, kita akhiri. Raka mengangguk. Terima kasih. Sepanjang hari, bisik-bisik tak berhenti. Sebagian karyawan sengaja melewati meja Raka, melirik catatannya. Ngapain dia nulis angka-angka kayak togel? Paling juga sok pintar. Raka menahan diri. Ia mengingat wajah ayahnya di rumah kecil mereka. Wajah yang selalu berkata bahwa kesabaran adalah investasi paling mahal. Malam turun. Satu persatu lampu padam. Raka masih di sana, memeriksa ulang catatannya. Ia mencoret satu angka, menggantinya dengan yang lain. Tangannya berhenti, lalu mengetuk meja pelan. Di lantai atas, Alia kembali membuka laporan. Entah mengapa, ia mengetik tanggal di kalender dan menandai hari ke-14. Ia tidak percaya pada anak magang itu. Namun ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Sebelum pulang, Raka berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang berkilau. Sepatu retaknya berdiri mantap di lantai marmer mahal. Ini bukan soal saham, gumamnya. Ini soal cara orang memandang manusia. Di kejauhan, grafik ARW terus bergerak, pelan, nyaris tak terlihat. Tapi arah kecil itu mulai berubah. Sejak pagi, nama Raka tak lagi sekadar disebut. Ia dijadikan bahan candaan. Bukan dengan suara keras, tapi dengan senyum menyeringai, lirikan mata, dan kalimat yang sengaja dipelankan agar ia mendengar. Hari ketiga, ya? Tinggal 11 hari, ujar seseorang sambil pura-pura menghitung di jari. Siapkan surat pengunduran diri dari sekarang, Rak, sahut yang lain. Raka tetap menjalani rutinitasnya. Fotokopi, antar dokumen, membersihkan meja rapat setelah dipakai. Namun setiap langkahnya kini terasa lebih berat, bukan karena tugas, melainkan karena tatapan. Seolah seluruh lantai 23 menunggu satu momen, kegagalannya. Di layar besar,
Grafik saham ARW bergerak naik tipis pagi itu. Hanya sepersekian %, cukup kecil untuk diabaikan, cukup besar untuk membuat Raka berhenti sejenak. Ia mencatat. Dion berdiri di tengah ruangan, mengamati layar sambil tersenyum tipis. Jangan senang dulu. Ini Dead Cat Bunch. Benar, sahut Mira. Besok turun lagi. Raka tidak membantah. Ia tahu, hari-hari awal sering penuh jebakan. Menjelang siang, Alia mengumumkan briefing singkat. Semua berkumpul, termasuk Raka yang berdiri di dekat pintu, seperti biasa. Kondisi pasar masih fluktuatif, kata Alia. Tidak ada keputusan besar sampai akhir minggu. Dion mengangkat tangan. Bu, bagaimana dengan taruhan itu? Beberapa orang tertawa pelan. Alia menatapnya tajam. Ini bukan bahan hiburan. Tapi sudah terlanjur, Bu. Dion tersenyum. Biar adil saja. Alia menghela napas. Baik. Tapi satu hal, tak ada perlakuan khusus. Dia tetap anak magang. Raka mengangguk pelan. Sore hari, sebuah kejadian kecil kembali memantik tawa. Saat ingatan pasar Asia dibuka, ARW sempat melonjak cepat lalu turun tajam. Lihat. Dion menunjuk layar. 14 hari? Hari ini saja sudah goyah. Tawa pecah. Raka menatap layar. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Dalam benaknya, ia menghitung ulang aliran dana asing, jadwal rilis laporan, dan satu nama perusahaan yang belum muncul ke publik. Malam itu, hujan turun deras. Kantor nyaris kosong. Raka duduk sendirian, membuka arsip lama di server internal. Akses terbatas yang tak sengaja masih terbuka. Ia membaca laporan 5 tahun lalu, tentang kegagalan ekspansi yang ditutup rapi. Jadi disinilah luka itu, gumamnya. Ia menutup laptop saat jam hampir menunjukkan pukul 10 malam. Saat berdiri, ia terkejut mendapati Alia berdiri di dekat lorong. Kau belum pulang? Tanya Alia singkat. Sebentar lagi, Bu. Alia menatap meja Raka yang penuh coretan. Kau menikmati semua ini? Raka menggeleng. Tidak, tapi saya terbiasa. Alia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya berkata, jangan hancurkan masa depanmu sendiri. Raka menatapnya, lalu tersenyum tipis. Saya justru sedang membangunnya. Alia berjalan pergi, meninggalkan Raka dengan gema langkah yang perlahan menghilang. Keesokan harinya, hari kelima, grafik ARW tidak turun. Ia mendatar. Tidak naik, tidak jatuh. Pasar bingung, ujar Mira. Raka menulis satu kata di bukunya. Menunggu. Hari ke-6, ARW naik sedikit. Hari ke-7, naik lagi. Masih kecil, masih bisa diperdebatkan. Namun tawa mulai terdengar lebih jarang. Dion tidak lagi bercanda keras. Ia lebih sering menatap layar. Rahangnya mengeras. Di pantry, 2 karyawan berbisik. Kalau ini terus naik. Ah, kebetulan saja. Hari ke-8, sebuah berita kecil muncul di media luar negeri tentang perusahaan asing yang mencari mitra lokal. Tidak menyebut nama Arwana Capital, tapi pasar bereaksi. ARW melonjak lebih tajam. Ruangan mendadak tegang. Dion menoleh ke Raka. Tatapannya berbeda. Tidak lagi penuh ejekan, melainkan waspada. Raka menutup bukunya perlahan. Ia tidak tersenyum. Ia tahu, ini baru setengah jalan. Di ruangannya, Alia menatap layar sendirian. Angka mulai mendekati level yang disebut Raka, terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Ia menekan tombol intercom. HR. Cari semua data tentang anak magang bernama Raka. Lengkap. Di sudut lantai 23, anak magang dengan sepatu retak itu berdiri, memandang grafik yang terus naik. Taruhan yang dulu dianggap lelucon, kini berubah menjadi jam berdetak yang menekan semua orang. Lampu-lampu lantai 23 kini jarang padam sepenuhnya. Hampir setiap malam, satu sudut ruangan tetap menyala. Meja kecil di dekat printer,
tempat seorang anak magang lusuh duduk menunduk di depan laptop tua. Raka. Jam dinding menunjukkan pukul 9:30. Di luar jendela, kota Jakarta berkilau oleh lampu kendaraan dan gedung-gedung tinggi. Di dalam, suara pendingin ruangan berdengung monoton. Raka menatap layar, menggeser grafik, membuka laporan lama, dan menulis ulang angka-angka dengan teliti, seolah sedang menata masa depan dengan pensil tumpul. "Mas Raka belum pulang?" tanya satpam yang berkeliling. "Sebentar lagi, Pak," jawab Raka sopan. Satpam itu mengangguk. Ia sudah hafal pemandangan ini. Raka bukan sekadar lembur. Ia menunggu. Menunggu satu sinyal yang ia kenal sejak lama. Sinyal yang pernah membuat ayahnya kehilangan segalanya. Dan kini akan membuktikan satu kebenaran. Kilasan masa lalu muncul tanpa diundang. Dulu, di rumah kecil pinggiran kota, ayahnya sering duduk di depan meja kayu, membuka koran ekonomi yang sudah lecek. Raka kecil duduk di sampingnya, mendengar kata-kata seperti dividen, volatilitas, dan akumulasi. Ayahnya bukan orang kaya, tapi pikirannya tajam. Terlalu jujur untuk dunia yang keras. "Ayah salah percaya orang," kata ayahnya suatu malam. Suaranya berat. "Tapi pasar tidak pernah bohong." Kata-kata itu melekat. Kembali ke masa kini, hari ke-9 magang berjalan tanpa tawa. Grafik ARW terus merangkak naik. Tidak meledak, tapi konsisten. Jenis kenaikan yang membuat para profesional mulai gelisah. Dion berhenti bercanda. Mira lebih sering menggigit ujung pulpen. Bisik-bisik berubah arah. Kalau ini tembus resistance, jangan-jangan dia benar. Raka mendengar semuanya, tapi memilih diam. Siang itu, HR akhirnya memanggilnya. "Raka," kata staf HR sambil menatap layar komputer. "Data kamu tidak lengkap." "Yang mana, Bu?" tanya Raka tenang. "Asal universitasmu, riwayat keluargamu, bahkan alamat rumahmu tercatat ganda." Raka tersenyum tipis. "Saya pindah-pindah." HR mengernyit. CEO ingin tahu, "Kau ini siapa sebenarnya?" Raka menunduk sejenak. "Saya hanya anak magang." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi tidak bisa dipatahkan. Malam hari, Alia masih di kantor. Ia membuka folder laporan rahasia, akses yang jarang ia gunakan. Grafik ARW kini hampir menyentuh angka yang disebut Raka. Ia memijat pelipisnya. Napasnya berat. "Tidak mungkin kebetulan," gumamnya. Ia teringat tatapan Raka. Tenang, tidak memohon, tidak sombong. Seperti seseorang yang sudah menerima apapun hasilnya. Hari ke-10 datang dengan kejutan kecil. Klien lama yang sempat ragu kembali membeli saham ARW. Berita itu menyebar cepat. Ruang trading kembali riuh. Tapi kali ini dengan nada cemas. Dion menatap layar, lalu menoleh ke Raka. "Kau yakin ini akan terus naik?" Raka berhenti menulis. Ia menatap Dion untuk pertama kalinya dengan penuh. "Saya yakin pasar akan mengoreksi persepsi. Bukan hari ini, tapi segera." Dion menelan ludah. Hari ke-11. ARW menembus level penting. Alarm berbunyi di beberapa monitor. Beberapa analis berdiri. Mira menutup mulutnya sendiri. Ini angka yang dia sebut," bisik seseorang. Raka menutup bukunya. Tangannya berhenti gemetar. Ia berdiri dan melangkah ke jendela. Di pantulan kaca, wajahnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Di ruang CEO, Alia berdiri tegak. Telepon di tangannya bergetar. Nomor tak dikenal. Kode internasional. Ia menjawab. Wajahnya berubah. "Baik," katanya singkat. "Kami menunggu." Telepon ditutup. Alia menatap kalender. Tanggal hari ini dicoret tebal. Sisa waktu 3 hari. Ia menekan interkom. Jadwalkan rapat darurat. Dan panggil anak magang itu. Sekarang. Di sudut lantai 23, Raka mengambil tas kainnya. Saat namanya dipanggil, ia mengangguk pelan, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama.
Anak magang yang tak pernah pulang tepat waktu itu. Akhirnya dipanggil bukan untuk fotokopi, melainkan untuk menghadapi kebenaran. Pagi itu, udara di Arwana Capital terasa berbeda. Bukan karena pendingin ruangan yang bermasalah, melainkan karena ketegangan yang menggantung di setiap sudut lantai 23. Layar-layar besar menyala lebih terang dari biasanya, menampilkan grafik saham ARW yang bergerak cepat, terlalu cepat. Raka berdiri di depan ruang rapat darurat. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di gedung itu, namanya tercantum di daftar peserta. Tidak sebagai pengantar dokumen, tidak sebagai catatan kaki, tapi sebagai undangan. Pintu terbuka. Di dalam, para direktur sudah duduk. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini tegang. Dion berdiri di dekat layar, memegang remote presentasi. Keringat tipis terlihat di pelipisnya. Alia duduk di ujung meja, punggung tegak, tatapan lurus ke grafik yang terus berfluktuasi. Silakan, kata Alia singkat. Raka melangkah masuk. Kursi di ujung meja disediakan, bukan kursi utama, tapi juga bukan kursi anak magang. Beberapa mata mengikutinya. Penuh tanya. Pagi ini, Dion memulai, suaranya sedikit bergetar. ARW dibuka dengan gap up, volume meningkat signifikan. Grafik di layar melonjak tajam, lalu, dalam hitungan menit, berhenti. Garisnya mendatar, bergetar seperti menahan napas. Ini titik krusial, ujar seorang direktur. Kalau ini jebakan, kita bisa jatuh lebih dalam. Alia menoleh ke Raka. Pendapatmu? Semua kepala berbalik. Raka menatap layar beberapa detik. Ia berdiri, berjalan mendekat. Tangannya terangkat, menunjuk bagian grafik yang nyaris tak diperhatikan. Pergerakan kecil di balik lonjakan besar. Ini bukan distribusi, katanya tenang. Ini absorption. Ada pihak besar yang menahan jualan. Ruangan sunyi. Kata itu, absorption, tidak diucapkan sembarangan. Siapa? Tanya seorang direktur. Raka menggeleng. Belum muncul ke publik. Tapi pola ini konsisten dengan satu tujuan, pengumuman besar. Seolah menjawab ucapannya, sebuah notifikasi berbunyi nyaring. Layar samping menampilkan berita kilat dari bursa luar negeri. Beberapa orang berdiri spontan. Ini pengumuman minat strategis, gumam Mira. ARW melonjak lagi. Lebih tinggi. Lebih cepat. Ruang trading di luar rapat meledak dalam kepanikan. Telepon berdering. Analis berteriak menyebut angka. Beberapa klien besar menelepon bersamaan. Suara notifikasi bertubi-tubi seperti hujan deras. Hold! Teriak Dion ke timnya. Jangan jual. Tapi sebagian sudah terlambat. Ada yang melepas di bawah. Ada yang masuk panik di atas. Kekacauan merambat cepat. Alia menatap Raka. Berapa lama? 2 hari, jawab Raka tanpa ragu. Hari ini dan besok volatil. Setelah itu, pengumuman resmi. Harga akan stabil di atas level ini. Seorang direktur mengusap wajahnya. Kalau kau salah. Raka menatapnya. Saya siap pergi. Kalimat itu tidak menantang. Tidak memohon. Hanya pernyataan. Di luar, lonjakan kedua terjadi. Grafik menembus angka yang dulu disebut Raka. Tepat, hingga 2 desimal. Ruangan kembali hening. Kali ini bukan karena ragu, melainkan takjub. Dion menelan ludah. Tangannya gemetar saat meletakkan remote. Itu, angka yang kau sebut di hari pertama. Raka mengangguk pelan. Alia berdiri. Untuk pertama kalinya. Suaranya terdengar bergetar. Hentikan semua keputusan besar. Kita ikuti rencana ini. Tak ada yang membantah. Siang menjelang sore, pasar semakin liar. ARW naik turun tajam, tapi garis besarnya jelas. Arahnya berubah. Dari saham yang dipertanyakan, menjadi saham yang diburu. Dari bahan ejekan, menjadi pusat perhatian. Di pantry, tak ada lagi tawa. Hanya bisik cepat dan wajah pucat. Dia benar. Anak magang itu benar.
Raka kembali ke mejanya. Ia duduk, membuka buku kecilnya, lalu menutupnya pelan. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat, validasi. Alia memanggil HR. Cari tahu semuanya. Tidak ada yang ditutupi. Malam itu, saat gedung mulai sepi, Raka berdiri di depan jendela. Kota di bawah berkilau, sama seperti malam-malam sebelumnya. Bedanya, kini seluruh gedung ini menahan napas menunggu satu hal. Siapa sebenarnya anak magang lusuh itu? Di kalender Alia, 1 hari tersisa dari 14. Dan kebenaran sudah terlalu dekat untuk disembunyikan. Pagi itu, lantai 23 tidak lagi memandang Raka sebagai bayangan. Ia berjalan melewati meja-meja analis, dan percakapan langsung terputus. Tatapan mengikuti langkahnya, bukan dengan ejekan, melainkan kehati-hatian. Bahkan Dion yang biasanya lantang, kini hanya mengangguk singkat saat Raka lewat. Di ruang HR, suasana jauh dari tenang. Ini tidak masuk akal, gumam staf HR sambil menatap layar komputer. Nomor identitas ini terhubung ke perusahaan luar negeri. Alia berdiri di belakangnya, tangan terlipat. Perusahaan apa? Bukan satu. Ada beberapa. Holding besar. Tapi nama pemilik akhirnya disamarkan. Alia menutup mata sesaat. Teruskan. Jangan berhenti. Sementara itu, Raka kembali ke rutinitasnya, atau setidaknya berpura-pura begitu. Ia mengantar dokumen, merapikan ruang rapat, dan duduk di meja kecilnya. Namun kini, setiap gerakannya terasa diawasi. Bisik-bisik muncul di belakangnya. HR lagi cari datanya. Katanya bukan orang biasa. Mana mungkin anak magang bisa baca pasar seperti itu? Raka mendengar semuanya. Ia memilih diam. Di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang pelan tapi nyata. Ia tahu hari ini atau besok, penyamaran kecilnya akan runtuh. Bukan karena ia ceroboh, melainkan karena kebenaran memang tidak pernah bisa lama disembunyikan. Siang hari, Alia menerima email dari firma hukum internasional. Subjeknya singkat, dingin, dan membuat dadanya sesak. Confirmation of Beneficial Ownership. Ia membukanya. Matanya menyusuri paragraf formal tentang struktur kepemilikan, perwalian keluarga, dan satu nama yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Raka Pradipta Wicaksana. Nama itu bukan sekadar nama anak magang. Nama itu tercatat sebagai beneficial owner pada entitas yang sedang dalam proses akuisisi strategis terhadap Arwana Capital. Alia duduk perlahan. Tangannya gemetar. Jadi, selama ini, gumamnya, dia melihat kami dari dalam. Di lantai bawah, Dion menerima telepon dari kenalan lamanya di bursa. Lu tahu anak magang di tempat lu? Suara di seberang terdengar tegang. Cek baik-baik. Ada nama yang sama di daftar pemegang saham besar luar negeri. Dion menutup telepon. Wajahnya pucat. Ia menatap ke arah Raka yang sedang menyusun map di rak. Ingatannya berputar cepat. Tawa, ejekan, taruhan bodoh itu. Ya Tuhan, bisiknya. Menjelang sore, Alia memanggil rapat terbatas. Tanpa pengumuman, tanpa notulensi resmi. Hanya direktur inti. Anak magang itu, kata Alia pelan tapi tegas, bukan sekadar jenius pasar. Dia adalah bagian dari pihak yang akan menentukan masa depan kita. Ruangan sunyi. Jadi semua sikap kita. Seorang direktur terdiam, tak sanggup melanjutkan. Alia mengangguk. Dinilai. Setiap hari. Di luar, Raka duduk sendirian di pantry. Ia memegang ponsel lama yang jarang ia gunakan. Sebuah pesan masuk dari nomor internasional. Sudah saatnya? Raka mengetik balasan singkat. Tunggu undangan resmi. Ia menatap kopi hitam di tangannya. Wajah ayahnya kembali terlintas. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai pengingat. Ini bukan balas dendam. Ini ujian. Menjelang pulang, Alia berdiri di depan meja Raka. Kau punya waktu besok pagi? Tanyanya. Raka menatapnya. Mata mereka bertemu lebih lama dari biasanya.
Untuk apa, Bu? Rapat penting, jawab Alia. Dengan tamu. Raka mengangguk pelan. Saya datang. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Di benaknya, satu kalimat terus berulang. Ia magang bukan untuk belajar saham, melainkan untuk belajar manusia. Di kalender, hari ke-14 dilingkari tebal. Besok, tawa akan benar-benar mati, dan kebenaran akan duduk di kursi utama. Pagi hari ke-14 datang dengan langit kelabu. Awan menggantung rendah di atas gedung Arwana Capital, seolah ikut menahan napas. Sejak pukul 7, lantai 23 sudah ramai. Bukan oleh canda atau tawa, melainkan oleh bisik tegang dan langkah tergesa. Di papan pengumuman internal, satu agenda terpampang jelas. Rapat darurat direksi, tamu khusus. Nama tamu tidak dicantumkan. Raka tiba tepat waktu. Kemeja putihnya masih sederhana, sepatunya masih retak, tak ada perubahan penampilan. Namun cara orang memandangnya telah berubah sepenuhnya. Tak ada lagi yang menertawakan. Tak ada yang berani menyepelekan. Ia berdiri di depan ruang rapat utama. Pintu kaca buram itu kini terbuka lebar. Silakan masuk, Pak Raka, ujar sekretaris direksi dengan nada formal. Kata Pak itu menggantung di udara. Asing, berat, dan tak terbantahkan. Di dalam, kursi utama masih kosong. Para direktur duduk rapi, wajah tegang. Alia berdiri di ujung meja. Matanya mengikuti langkah Raka yang melangkah masuk. Ia menunjuk kursi di sisi kanan kursi utama. Silakan duduk, katanya. Raka duduk. Tangannya terlipat di atas meja. Wajahnya tetap tenang, seolah rapat ini hanyalah lanjutan dari catatan kecil di bukunya. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Seorang pria parubaya masuk, mengenakan jas gelap dengan pin kecil berbentuk logo perusahaan global ternama. Di belakangnya, dua orang pengacara dan seorang asisten. Langkahnya mantap, tatapannya tajam namun ramah. Selamat pagi, katanya. Perkenalkan, saya Leonard Kusuma, perwakilan Dewan Investasi Wicaksana Global Holdings. Ruangan membeku. Nama itu bukan asing. Wicaksana Global Holdings adalah raksasa investasi Asia. Nama yang sering dibicarakan, jarang terlihat. Leonard tersenyum tipis. Saya di sini atas undangan, pemegang saham kami. Ia menoleh ke Raka. Pak Raka. Satu tarikan napas terdengar jelas di ruangan itu. Dion menunduk. Mira menutup mulutnya. Seorang direktur memejamkan mata. Alia berdiri lebih tegak. Maksud Anda? Leonard membuka map, mengeluarkan dokumen. Raka Pradipta Wicaksana adalah beneficial owner dan perwakilan keluarga dari saham mayoritas yang saat ini, per hari ini, resmi menguasai 27% kepemilikan Arwana Capital. Angka itu menghantam ruangan seperti palu. Raka akhirnya berdiri. Terima kasih, Pak Leonard. Ia menoleh ke seluruh ruangan. Saya minta maaf karena tidak memperkenalkan diri sejak awal. Tak ada yang menyela. Tak ada yang berani. Saya magang di sini, lanjut Raka pelan, karena ingin melihat perusahaan ini dari bawah. Bukan grafiknya, tapi manusianya. Alia merasakan tenggorokannya tercekat. Raka melanjutkan, matanya menatap satu persatu wajah di hadapannya. Saya pernah dianggap lucu, pernah ditertawakan. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika penilaian manusia berhenti di sepatu yang retak. Kata-kata itu jatuh perlahan, namun setiap suku katanya menghantam. Leonard duduk. Keluarga Wicaksana mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengambil keputusan akuisisi. Salah satunya, budaya perusahaan. Alia menelan ludah. Dan, hasilnya. Raka menatap Alia. Untuk sesaat. Tidak ada jabatan. Hanya dua manusia. Belum saya putuskan, jawab Raka jujur. Ruangan kembali sunyi. Raka mengambil napas. Namun satu hal pasti. Keputusan ini tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling pintar membaca angka, melainkan siapa yang paling mampu menghargai manusia. Ia duduk kembali.
Rapat berlanjut dengan paparan resmi. Tapi tak ada satupun angka yang lebih berat dari kalimat terakhir Raka. Di luar ruang rapat, karyawan berkumpul tanpa suara. Desas-desus menyebar cepat. Anak magang itu bukan hanya benar, ia pemilik permainan. Alia berdiri di depan jendela saat rapat usai. Tangannya gemetar. Bukan karena takut kehilangan jabatan, melainkan karena menyadari satu kesalahan sederhana yang nyaris menghancurkan segalanya. Menilai manusia dari tampilan. Sementara Raka melangkah keluar ruang rapat, ia menatap sepatu retaknya sekali lagi. Ia tidak berniat menggantinya hari ini. Belum. Karena cerita ini belum selesai. Berita itu menyebar lebih cepat daripada grafik saham. Dalam hitungan jam, seluruh Arwana Capital tahu satu hal. Anak magang lusuh itu adalah pemegang saham besar. Bukan gosip. Bukan spekulasi. Fakta yang terkonfirmasi oleh rapat direksi pagi tadi. Lantai 23 berubah menjadi ruang sunyi yang canggung. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada candaan di pantry. Setiap orang berjalan dengan langkah tertahan. Seolah lantai marmer yang sama kini terasa licin. Tatapan yang dulu meremehkan berubah menjadi tatapan menyesal. Atau takut. Raka berjalan melewati lorong. Membawa map seperti biasa. Tidak ada yang memanggilnya. Rak, lagi. Beberapa orang menunduk saat berpapasan. Dion berdiri di dekat mejanya. Wajahnya pucat. Saat Raka melewati, ia memberanikan diri. Raka, Pak Raka. Katanya terbata. Saya minta maaf. Raka berhenti. Menoleh perlahan. Maaf untuk apa? Tanyanya tenang. Dion menelan ludah. Untuk semua yang saya katakan. Untuk taruhan itu. Kalau saya gagal waktu itu, potong Raka pelan. Apa yang akan terjadi? Dion terdiam. Jawabannya menggantung jelas di udara. Raka mengangguk pelan. Terima kasih sudah jujur. Ia melanjutkan langkahnya, meninggalkan Dion dengan kepala tertunduk. Di ruang rapat kecil, Mira menangis pelan. Aku cuma ikut-ikutan, katanya pada temannya. Aku nggak pernah benar-benar jahat. Kata-kata itu terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Sore itu, Alia memanggil seluruh karyawan untuk pertemuan internal. Tidak ada slide. Tidak ada grafik. Hanya Alia berdiri di depan, dengan wajah yang lebih manusiawi dari biasanya. Saya ingin meminta maaf, katanya. Satu kalimat. Berat. Jujur. Semua terdiam. Saya gagal melihat potensi dari seseorang karena penampilan. Sebagai CEO, itu kesalahan saya. Beberapa karyawan menunduk. Ada yang menahan napas. Ada yang baru menyadari betapa seringnya mereka melakukan hal yang sama. Raka berdiri di sisi ruangan. Ia tidak diminta bicara. Tapi Alia menoleh padanya. Pak Raka, katanya, suaranya bergetar. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya hanya ingin tahu, apakah perusahaan ini masih layak mendapat kesempatan? Pertanyaan itu bukan tentang saham. Itu tentang harga diri. Raka melangkah maju. Semua mata tertuju padanya. Saya datang ke sini bukan untuk menjatuhkan siapapun, katanya pelan. Saya datang untuk memastikan satu hal, bahwa orang tidak dihakimi dari sepatu yang ia pakai, tapi dari nilai yang ia bawa. Ia menatap ruangan. Setiap orang pernah salah. Yang membedakan, apakah kita mau berubah? Sunyi berubah menjadi keheningan yang berat, penuh makna. Alia menunduk. Air mata jatuh. Satu. Lalu mengalir. CEO yang selama ini dikenal dingin, menangis tanpa suara. Raka melanjutkan, keputusan akhir akan diumumkan besok. Sampai saat itu, saya ingin melihat satu hal. Apa? Tanya seseorang lirih. Bagaimana kalian memperlakukan orang yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, selain dirinya sendiri? Pertemuan berakhir tanpa tepuk tangan. Namun kata-kata Raka tertinggal, menempel di dinding, di meja, di hati. Malam itu, Raka duduk sendirian di meja kecilnya. Ia membuka buku catatan yang kini hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis satu kata besar.
Manusia. Ia menutup buku itu dengan hati-hati. Besok, keputusan akan dijatuhkan. Bukan hanya tentang saham, melainkan tentang siapa yang pantas dipercaya. Pagi terakhir itu datang tanpa gegap gempita. Tidak ada lonjakan saham yang mengejutkan. Tidak ada berita kilat yang berteriak di layar. Namun di Arwana Capital, semua orang tahu, hari ini segalanya akan ditentukan. Raka datang seperti biasa. Kemeja putih sederhana. Celana hitam yang mulai pudar. Sepatu dengan retakan yang sama. Tidak ada perubahan, seolah ia ingin memastikan satu hal. Keputusan hari ini tidak dipengaruhi oleh penampilan, bahkan penampilannya sendiri. Ruang rapat utama sudah penuh. Para direktur duduk rapi. Leonard Kusuma hadir kembali. Kali ini dengan map lebih tebal. Alia duduk di kursi CEO, punggungnya tegak, tapi wajahnya tenang, tenang yang lahir dari penerimaan. Raka masuk terakhir. Ia berdiri sejenak di depan meja, menatap ruangan yang dulu menertawakannya. Saya akan langsung ke intinya, katanya. Leonard membuka dokumen. Wicaksana Global Holdings memutuskan untuk melanjutkan akuisisi strategis Arwana Capital. Napas lega terdengar serentak. Tapi, lanjut Leonard, menatap Raka, dengan beberapa syarat. Raka mengangguk. Saya yang akan menyampaikannya. Ia menatap Alia. Ibu Alia tetap CEO. Beberapa direktur terkejut. Namun, lanjut Raka, bukan karena posisi, melainkan karena keberanian untuk mengakui kesalahan. Alia menunduk. Air mata kembali menggenang. Dion, Raka menoleh. Anda tetap di sini. Tapi taruhan dan arogansi bukan lagi budaya kita. Sekali lagi meremehkan orang, Anda pergi. Dion berdiri. Saya terima. Raka mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Mulai hari ini, sistem evaluasi karyawan akan diubah. Anak magang akan didengar. OB akan dihormati. Satpam akan dilibatkan dalam rapat keamanan. Tidak ada lagi manusia kelas 2. Ruangan sunyi, bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Raka mengambil napas panjang. Saya juga akan membuka program baru. Magang tanpa nama. Apa itu? Tanya Leonard. Selama 3 bulan, peserta magang dan karyawan baru tidak akan ditampilkan latar belakangnya. Tidak kampus. Tidak keluarga. Tidak status. Yang dinilai hanya satu, kontribusi. Beberapa orang tersenyum. Ada yang menitikan air mata. Raka menutup mapnya. Keputusan terakhir, tentang saya. Semua menahan napas. Saya tidak akan mengambil jabatan apapun di sini, katanya. Peran saya selesai. Alia mendongak. Tapi perusahaan ini, potong Raka lembut. Harus berdiri bukan karena satu nama, tapi karena nilai. Ia melangkah keluar dari ruang rapat. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang bertepuk tangan. Karena momen itu terlalu berat untuk dirayakan. Di lobi, Raka berhenti sejenak. Ia menatap sepatu retaknya. Lalu tersenyum. Ia melepas sepatu itu, menaruhnya rapi di samping bangku. Satpam menatap heran. Mas, boleh saya titip? Tanya Raka. Satpam mengangguk pelan. Raka melangkah keluar gedung dengan sepatu barunya, bukan karena mahal, melainkan karena ia tak lagi perlu membuktikan apapun. Di lantai 23, Alia berdiri di depan jendela. Air matanya jatuh, tapi kali ini disertai senyum kecil. Arwana Capital hari itu naik, bukan hanya di bursa, melainkan di nilai kemanusiaan. Dan bagi mereka yang pernah tertawa, harga sebuah sikap akhirnya dibayar lunas.